Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran Alkitab kita, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 yang kita akan mulai dengan ayat yang ke-20 pada hari ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dan sebelum saya memulai kita awali dengan doa. Tuhan kami terima kasih, Roh Kudus kami butuh Engkau, tuntun kami, bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika Marta, saudaranya Maria, dan Lazarus, mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary was sitting in the house. Nah, beberapa bagian dalam kitab suci menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara kepribadian Maria dan Marta. Singkatnya, Marta adalah seorang pelaku dan Maria adalah seorang pemikir. Marta tampak praktis dan bersikap terus terang, sementara Maria bersemangat dan berbakti. Ya, dia pemikir, berpikir terus. Dalam pertemuan sebelumnya, seperti yang tertera dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan 42, Marta merasa frustrasi dengan pilihan Maria untuk duduk dan mendengarkan Yesus saat ia sedang sibuk sebagai tuan rumah mempersiapkan hidangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Maria juga terlibat dalam pengurapan Yesus dengan minyak yang mahal. Itu terjadi setidaknya sekali. Tercatat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ke-7. Akan kita bahas di masa yang akan datang. Nah, dan mungkin pada dua kesempatan terpisah, seperti yang tercatat dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Namun, insiden serupa yang melibatkan seorang pelacur bukanlah orang yang sama dengan Marta dan saudara perempuan Lazarus. Bukan, orang lain lagi. Ya, di sini Maria berbeda dengan yang itu. Nah, karakter unik dari para wanita ini juga tercermin dalam reaksi mereka saat Yesus datang. Kita kan lihat tuh perbedaan antara bagaimana Maria pergi menjumpai Yesus dan bagaimana Marta pergi menjumpai Yesus. Ayat ini secara eksplisit mengatakan bahwa Marta menyadari bahwa Yesus telah datang ke Betania. Apakah Maria tahu atau tidak pada saat itu? Alkitab tidak mengatakannya. Hanya dikatakan bahwa Marta pergi seorang diri sementara Maria tetap menangis di rumah, menunggu di rumah bersama dengan para pelayat lainnya. Akan tetapi sikap mereka konsisten dengan kepribadian mereka masing-masing. Jika Marta bergegas menemui Yesus sementara Maria duduk dan menangis. Marta mendengar Yesus sudah datang. Dia mengambil inisiatif pergi dengan sunyi senyap untuk tidak mengundang perhatian para pelayat ini untuk ikut berbondong-bondong pergi bersama dengan dia. Dengan demikian, jika orang pergi secara beramai-ramai, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Yesus. Dia pergi dalam keadaan sunyi senyap, membiarkan Maria tetap tinggal di rumah bersama dengan para pelayat lainnya. Ya, ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bahwa Maria mungkin belum tahu bahwa Yesus telah datang. Karena Marta pergi seorang diri, tidak mengatakannya. Nanti setelah dia pulang, baru dia beritahu kepada Maria. Nah, komentar Marta dalam ayat selanjutnya mungkin berarti Maria menunggu sampai Yesus memanggilnya secara khusus. Yohanes 11 ayat ke-28. Kita nggak tahu. Atau mungkin juga dia membiarkan cicinya pergi terlebih dahulu, Marta pergi terlebih dahulu dan dia bersama dengan para pelayat lainnya. Kita nggak tahu, Alkitab tidak menjelaskan secara detail dalam hal ini.
Atau mungkin juga tersirat bahwa Marta pergi menemui Yesus tanpa memberitahu Maria bahwa Yesus telah datang. Jadi dia pergi dengan tenang-tenang. Jadi tidak memancing perhatian orang lain. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikutnya, Marta segera pergi menemui Yesus dengan kesedihannya. Dia mungkin ingin melakukan ini tanpa tambahan drama berupa air mata Maria, saudara perempuannya. Kehadiran banyak orang lain juga mungkin telah mengilhami Marta untuk mencoba bertemu secara pribadi dengan Yesus daripada mengumumkan kehadirannya. Yohanes 11 ayat 30 sampai 31. Dia kan nggak umumkan, Yesus sudah datang loh, guru sudah datang loh. Dia nggak seperti itu. Nah, Yohanes 11 ayat 20 mengatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini jelas kalimat dalam ayat 20 ini. Ayat ini memberikan gambaran sekilas tentang kepribadian dan tanggapan yang berbeda dari kedua saudara perempuan itu, Marta dan Maria, setelah mendengar tentang kedatangan Yesus yang datang setelah Lazarus saudara mereka meninggal. Nah, untuk dapat mengerti perbedaan sikap kedua saudara perempuan ini, Marta dan Maria, kita perlu membedah ayat ini menjadi beberapa bagian komponen yang penting. Kita perlu melakukan itu agar kita dapat memahami apa yang tersirat di dalam ayat tersebut. Kita pelajarin terlebih dahulu tindakan Marta, proaktif dan praktis. Marta yang dikenal karena sifatnya yang aktif dan ramah, seperti yang terlihat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, proaktif, dia aktif dan ramah, dia mempersiapkan sebagai tuan rumah makanan bagi Yesus. Dapat dibaca dalam Lukas 10, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, Marta segera keluar rumah untuk pergi menemui Yesus dikatakan. Maria tinggal menangis di rumah bersama para pelayat lainnya. Ini menunjukkan keinginannya yang besar dan mungkin berkeinginan untuk mengambil tindakan jika diperlukan dalam situasi tersebut. Apapun yang Yesus butuhkan yang disampaikan oleh Marta sebagai anak tertua dalam hal ini, dia akan langsung segera mengambil tindakan. Yang mengambil keputusan sebagai anak tertua. Nah, tindakan Marta bukan hanya secara proaktif dan aktif, praktis, tapi juga berantisipasi dan bersifat urgen. Ada urgensinya di sana. Nah, mendengar bahwa Yesus akan datang dan telah ada pada waktu itu, ia tidak menunggunya tiba di rumah mereka. Ini dapat menunjukkan kerinduannya atas kehadiran Yesus. Berharap akan penghiburan atau bahkan campur tangan mengenai Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Dia berharap seperti itu. Nah, kemungkinan alasan mengapa Marta pergi sendiri. Mengapa meninggalkan Maria sendirian? Tadi telah kita bahas pintas. Ia mungkin ingin berbicara dengan Yesus secara pribadi sebelum orang lain tahu tentang kedatangan Yesus ini. Jika mereka pergi beramai-ramai berbondong-bondong, nggak ada kesempatan untuk berbicara secara pribadi lagi. Yang kedua, ia mungkin menjadi orang pertama yang mendengar berita itu dan bertindak cepat. Oh, Yesus datang, segera pergi. Dia tidak menunggu. Dia tidak berleha-leha, tapi segera mengambil tindakan sebagai tanda hormatnya. Nah, yang ketiga itu adalah sifatnya yang aktif, mungkin telah mendorongnya untuk mengambil inisiatif. Dapat dibayangkan, sebagai anak pertama, perempuan lagi. Reaksinya cepat banget, bergerak di sana. Kebiasaan mengurus adik-adik di rumah. Dia bertindak, melihat ada tamu datang. Apalagi tamunya itu bukan sembarang tamu. Tamu penting, tamu khusus, sahabat mereka. Yesus yang menunjukkan empati dan kepedulian kepada keluarga ini. Nah, yang kedua kita lihat kelambanan Maria. Kenapa lamban dia sana? Karena dia lebih bersifat emosional. Kesedihan dan dukanya ini. Tinggalnya Maria di rumah kemungkinan mencerminkan kesedihan dan duka mendalamnya atas kehilangan Lazarus saudaranya. Dalam budaya itu, pada saat itu, para pelayat seringkali tinggal di dalam rumah menemani anggota keluarga yang kehilangan ini. Dan kemudian dia juga bersifat kontemplatif. Dibandingkan dengan Marta, Maria seringkali digambarkan lebih kontemplatif dan fokus
pada hal-hal rohani. Dapat terlihat dalam Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Di mana Maria ini duduk diam di kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus ingin sampaikan. Murid, pembelajar, pemikir, ya. Tinggalnya dia di rumah dapat menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam kesedihannya dan mungkin mencari pelipur lara dalam kontemplasi yang tenang, dalam keheningan, bersama dengan orang-orang yang datang menunjukkan empati mereka, kepedulian mereka. Nah, yang ketiga itu juga adanya kemungkinan kurangnya perhatian, sehingga dia tidak peka bahwa Yesus telah datang. Ya, beberapa komentar menyatakan bahwa Maria mungkin tidak segera mendengar bahwa Yesus akan datang karena dia telah tengah larut dalam kesedihannya. Jadi hal demikian tidak terlalu terfokus akan hal demikian. Nah, sekarang kita lihat kontras antara Marta dan Maria ini. Ayat ini menyoroti temperamen Marta dan Maria yang kontras. Marta bersikap terbuka, aktif. Sementara Maria bersikap tertutup dan mungkin lebih pasif dalam respon awal terhadap kesedihan ini. Emosinya lebih bekerja. Dia lebih larut di dalam dukanya ini. Hal ini menjadi dasar bagi interaksi mereka selanjutnya dengan Yesus di sisa bab tersebut, di mana keduanya mengungkapkan iman dan kesedihan mereka dengan cara mereka yang khas. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 20 menggambarkan tanggapan Marta yang langsung dan aktif terhadap kedatangan Yesus. Segera pergi dia. Ya, didorong oleh kepribadiannya dan mungkin rasa urgensinya, keperluannya untuk bertemu segera dengan Yesus yang tidak dapat ditunda. Nah, sebaliknya Maria yang tetap tinggal di rumah mencerminkan kesedihannya yang mendalam dan mungkin sifatnya lebih kontemplatif atau kurangnya perhatian langsung. Jadi artinya kurangnya immediate awareness-nya itu kurang akan kedatangan Yesus karena sedang larut di dalam kesedihan. Orang yang larut dalam kesedihan itu nggak terlalu memperhatikan siapa yang datang. Perbedaan dalam tindakan awal mereka ini memberikan wawasan tentang karakter masing-masing dan cara unik mereka dalam berhubungan dengan Yesus dalam menghadapi kehilangan mereka. Ya, kita lihat jadi sampai sejauh ini Maria lebih bersifat emosional. Marta lebih cepat bertindak di dalam hal ini demi mendengar Yesus telah datang. Kita lanjut, Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sebuah ungkapan penyesalan. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kitab suci menunjukkan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Yesus telah menghabiskan banyak waktu dengan keluarga ini. Dari mana kita tahu? Kita tahu pada saat kita membaca ini ayatnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Matius 21 ayat 17. Di sana kita dapat melihat kedekatan Yesus dengan keluarga ini. Nah, ketika Lazarus jatuh sakit, saudara-saudara perempuannya merasa perlu untuk mengirimkan utusan kepada Yesus. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 3 yang pernah kita bahas. Nah, pesan ini menarik perhatian Yesus sekalipun tidak ada beban yang diletakkan padanya bahwa Lazarus membutuhkan bantuannya karena ia sedang sakit. Hanya sebuah pemberitaan. Lazarus sahabatmu sedang sakit. Cuma pemberitahuan. Nggak ada tekanan, datang dong sembuhkan dia dan sebagainya. Nggak ada. Ini persis seperti kita lihat ketika Maria Ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Tidak ada beban dan tekanan. Kita pun dapat meniru cara ini dengan pada waktu berdoa dengan menyampaikan observasi kita kepada Tuhan. Tuhan misalnya, aku melihat orang itu menderita penyakit yang oleh dokter tidak dapat disembuhkan.
Anaknya masih kecil-kecil, Tuhan. Kita dapat menyampaikan sesuatu seperti itu karena kita tahu Tuhan peduli. Di sini tanpa memberikan tekanan atau beban diletakkan kepada Yesus, menunjukkan rasa hormat yang dalam. Kita kepada orang-orang yang lebih senior dari kita pun kita tidak akan menempatkan beban kepada orang tersebut karena rasa hormat ini. Nah, ini di sini kita melihat pribadi yang menempatkan ini. Maria sebagai ibu tidak juga menempatkan bebannya kepada Yesus. Lakukan dong sesuatu. Enggak kan? Ayo dong Yesus, sahabatmu yang kau kasih itu sedang sakit. Enggak ada beban ditaruh sana. Hanya menyampaikan pesan berita berdasarkan hasil observasi. Baik Maria, anggur mereka habis, maupun di sini. Lazarus sakit. Ya, Yesus kita lihat di sini bereaksi karena kepeduliannya ini, berempatinya yang dalam. Nah, banyak orang mengatakan juga di dalam hal ini, kalau dia berempati, kenapa dia menunda sampai 4 hari mati? Tanpa mengerti apa yang tersirat dalam hati Bapa yang diberikan kepada Yesus, kita tidak akan mungkin mengerti mengapa dia menunda. Karena pada zaman itu, sampai 3 hari kematian, orang masih beranggapan roh masih dapat kembali. Tapi 4 hari mati, tidak mungkin akan bangkit kembali. Jadi ditunggu sampai 4 hari, artinya orang ini benar-benar mati. Jadi orang-orang Israel, apalagi orang yang tidak percaya itu betul-betul tahu. Kalau bangkit itu berarti Yesus ini sungguh-sungguh memiliki kuasa ilahi yang dapat membangkitkan. Ya, menyembuhkan orang buta yang berdasarkan Yesaya disimpan untuk Mesias. Orang Yahudi tidak mau mengakui itu. Karena kalau mereka mengakui orang lahir buta disembuhkan oleh Yesus, I am the light of the world, akulah terang dunia, yang hanya titel dimiliki oleh Mesias, mereka harus mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak ini karena kepentingan organisasi mereka. Di sini ditunggu 4 hari untuk memastikan dia benar-benar mati, sehingga tidak ada perkataan-perkataan lain di belakang yang mengatakan ya dia kan baru mati. Mati klinis kalau hari ini kita katakan. Masih bisa dibikin CPR. Enggak seperti itu. 4 hari mati. Dan bahkan saudara mengatakan jangan dibukalah. Dia sudah berbau. Ya. Jadi disinilah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Bahwa Yesus itu tidak hadir pada waktu Lazarus sakit. Karena pada waktu Lazarus sakit, dia hanya dapat sekedar menyembuhkan. Itu sudah sering disaksikan orang. Tapi membangkitkan orang mati, apalagi di sana banyak pelayat yang juga adalah orang-orang Yahudi, banyak diantaranya musuh-musuh Yesus, yang hadir di sana untuk melihat. Nah, kali ini dia nggak bisa nih, menggagalkan kematian itu. Yesus membangkitkan Lazarus. Di sini kita melihat, yang lalu kita bicarakan, orang mati mendengar suara Yesus. Laut, alam mendengar suara Yesus. Teduhlah engkau, tenanglah engkau. Aku berkata kepadamu, perintah. Lazarus, come forth. Lazarus, keluar. Perintah. Orang mati mendengar. Nah, ini gambaran akan apa yang akan terjadi nantinya. Pada akhir zaman, sangkakala berbunyi, orang ini bangkit. Cara yang sama. Dan cara Lazarus bangkit ini, Yesus mengatakan, aku memberi, aku dapat mengambilnya. Bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit kembali. Kuasa pada dia. Kita harus membuka mata dan jeli pada waktu membaca ini, sehingga kita mengerti pribadi yang bernama Yesus ini adalah Tuhan. Mesias. Utusan Allah yang datang untuk membayar upah dosa agar di dalam dia kita mendapatkan keselamatan dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan itu tidak dapat diganggu gugat. Yesus memberikan jaminan bahwa tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Bapa ataupun dari tangan dia. Double security. Kita harus paham tentang hal yang demikian. Ya. Sekali lagi, pesan itu menarik perhatian Yesus sekalipun tidak ada beban yang diletakkan padanya. Bahwa Lazarus membutuhkan bantuannya pada saat ia sedang sakit. Dia mendengarkan Bapa bahwa ini bukan hanya sekedar datang menyembuhkan. Tunggu. Yesus bekerja sesuai dengan God's timetable. Dia tidak bekerja di luar itu. Kita pun harus melakukan itu dengan berdoa dan menunggu saatnya Tuhan. Tanggapan Yesus adalah sebuah jaminan bahwa penyakit Lazarus tidak akan menyebabkan kematian. Yohanes 11 ayat yang keempat.
Namun berdasarkan garis waktu yang ditunjukkan dalam bab ini, tanggapan itu akan sampai kepada Maria dan Marta setelah Lazarus meninggal selama 1 atau 2 hari. Jadi pada waktu berita dikirim, perjalanan memakan waktu 1 hari. Waktu orang itu tiba pada Yesus, si pengirim berita belum tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tapi Yesus waktu menerima itu tahu dia. Lazarus sudah mati. Dia mengatakan, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan bagi Allah. Kemudian pesuruh itu pulang kembali membawa berita dari Yesus yang mengatakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Waktu dia datang ke sana, sudah berjalan 2 hari. Ya, Yesus menunggu lagi. Sudah 4 hari totalnya. Jadi pasti benar-benar mati di dalam hal ini. Bukan karena dia kurang berempati, bukan karena dia tidak peduli, tapi Yesus mau menunjukkan jati dirinya. Siapa dia sesungguhnya. Ini saatnya. Karena setelah itu dia meninggal. Dia disalib dan kemudian bangkit. Jadi ini berita terakhir karena dia akan segera mati setelah itu harus dia beritakan bahwa kematian Lazarus ini tidak bahwa kematian Lazarus ini tidak permanen, bangkit. Sama seperti Lazarus dibangkitkan, aku pun bangkit, tapi berbeda dengan Lazarus, dia bangkit dan hidup selamanya. Adalah Lazarus bangkit dan mati kembali nantinya pada saat dan waktunya. Nah, mengingat semua itu dapat dimengerti bahwa kata-kata awal Marta kepada Yesus dapat ditafsirkan dalam satu atau dua cara. Dalam satu dari dua cara ini. Nah, ini mungkin sebuah ungkapan kesedihan dan sekaligus harapan. Tapi mungkin juga terdapat unsur kekecewaan melihat saudaranya Lazarus meninggal tanpa kehadiran Yesus di tempat pada saat itu. Jadi Yesus tidak hadir pada saat Lazarus mengembuskan nafas yang terakhir. Ya, tapi bukan yang terakhir kata Yesus kan, segera bangkit. Marta mungkin menyiratkan bahwa ia mengingini Yesus ada di sana sejak awal Lazarus sakit, sehingga Lazarus tidak harus mati. Sampai di sini kita melihat kesempatan untuk melihat bahwa iman Marta kepada Yesus terbatas pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan, tapi tidak untuk membangkitkan, sehingga ia berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pasti tidak mati. Jadi imannya hanya terbatas pada kapasitas menyembuhkan. Tapi setelah itu bertumbuh. Ingat yang lalu kita bicara, baik saat kita bertanya maupun saat kita menjawab, itu tergantung daripada pengetahuan kita. Cara kita bertanya tergantung daripada informasi dalam bentuk pengetahuan yang kita miliki. Cara kita menjawab juga tergantung daripada informasi atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, mata hanya memiliki pengetahuan sampai pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Karena itu yang disaksikan sejauh ini. Dia belum pernah melihatkan, bahkan Yesus belum pernah melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Belum pernah. Nah, pada waktu ini dilakukan, Marta, Maria, dan semua orang lain melihat hal ini. Di sini iman mereka makin bertambah, naik level, daripada hanya menyembuhkan orang sakit, juga membangkitkan orang mati, yang akan berlaku bagi mereka, karena pengetahuan mereka sudah ada. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kamu akan membangkitkan orang pada akhir zaman. No. At will, saat ini. Ini yang belum dipaham pada waktu itu. Jadi, kita tidak dapat mengatakan orang itu kok kurang beriman. Apa artinya kurang beriman di dalam hal ini? Tuhan menghargai seberapa kecil pun iman itu. Kalau pengetahuannya memang sampai di sana, ya imannya segitu. Namun itu besar di mata Tuhan. Apa gunanya orang memiliki pengetahuan Alkitab yang begitu luas tapi tidak beriman? Banyak orang yang belajar Alkitab namun tidak percaya. Sehingga tidak diselamatkan juga. Ya. Namun Marta pasti menyadari bahwa seorang utusan yang diutus membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan, bukan? Apakah Marta menyadari bahwa saat Yesus mendengar tentang penyakit Lazarus semuanya sudah terlambat? Pertanyaan di sini yang dikaitkan dengan apa yang ia katakan selanjutnya. Tampaknya lebih merupakan ungkapan kesedihan yang bercampur harapan. Dalam konteks lengkapnya, maknanya adalah seperti ini. Ini bukanlah yang kuharapkan, tetapi engkau ada di sini supaya dia nggak mati. Sebuah kekecewaan, bukan? Kalau kita melihat dari titik sana, dari pola pandang itu.
Dan kita lupa bahwa Marta belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati dan lupa dengan perkataan tidak membawa kematian tapi kemuliaan Allah. Artinya kematian di sana sementara. Nah, kita harus mengerti Marta belum memiliki pengetahuan seperti itu, jadi tingkat imannya segitu dan itu bagus untuk ukuran pengetahuan seperti itu. Mantap, tinggi karena belum pernah terjadi. Jadi jangan menghakimi terburu-buru. Termasuk pada hari ini kalau orang itu baru belajar Alkitab dan belum mengerti, imannya segitu hargai itu. Karena itu jauh lebih baik daripada orang yang mengerti banyak tapi tidak beriman, tahu siapa Yesus tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, apa yang ia katakan kepada Yesus dalam ayat berikut adalah permintaan yang terselubung. Yohanes 11 ayat 22. Nanti kita baca. Meskipun ia sedang berduka dan berhati-hati, jelas bahwa Marta masih bersedia untuk percaya kepada Yesus dan keputusan-keputusannya. Pernyataan Marta kepada Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 21, kita baca lagi. Tuhan, sekiranya andai kata engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lihat, imannya hanya sekedar pada kesembuhan ilahi, bukan pada kebangkitan. Merupakan ungkapan duka cita, iman, dan petunjuk yang kuat tentang apa yang ia yakini dapat dilakukan oleh Yesus. Apa itu yang ia yakini? Kesembuhan ini. Itu yakini dengan kuat. Anda kata engkau ada di sini, ya pasti nak mati, sembuh dia. Itu keyakinan itu kuat banget kalau kita lihat kalimat itu. Segitunya dia taunya. Belum tahu yang lebih. Waktu perspektifnya berbeda, karena informasinya bertambah, di sekarang dengan tindakan yang dilihat sebagai saksi mata, imannya bertumbuh. Kalau kita melihat iman kita tidak bertumbuh, apa gunanya? Orang Farisi misalnya. Dia melihat Lazarus dibangkitkan. Dia melihat air berubah menjadi anggur. Dia melihat orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Namun mereka tetap tidak beriman. Tetap ingin membunuh Yesus hanya gara-gara ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Berapa bodohnya tindakan seperti itu. Jadi kecerdasan di dalam hal ini tidak menjamin orang tersebut diselamatkan. Kecerdasan tidak menjamin bahwa orang itu mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Ataupun beriman. Nah, untuk dapat mengerti ayat ini dengan baik, yuk kita bedah ayat ini lagi menjadi beberapa komponen penting. Sehingga kita dapat melihat elemen-elemennya dengan baik. Yang pertama itu kita lihat dari apa? Lebih dalam kita bahas ungkapan duka cita dan ratapan. Ya, Marta sangat mengasihi saudaranya, Lazarus. Setiap orang mengasihi saudaranya. Dan kematiannya menyebabkan kesedihan yang amat dalam baginya. Kata-katanya merupakan curahan rasa sakit yang jujur dan apa adanya. Karena itu yang diketahuinya. Yang kedua, ada kesan sekiranya atau seandai saja dalam pernyataannya yang menyoroti kehancuran yang ia rasakan karena Yesus tidak hadir untuk menyembuhkan Lazarus sebelum ia meninggal. Ya kita nggak bisa salahkan dia tidak beriman karena pengetahuannya cuma sampai di sana. Itu adalah reaksi alami manusia terhadap kehilangan, bertanya-tanya apakah keadaan bisa berbeda. Perkataan sekiranya atau seandainya memberikan pengertian bahwa Lazarus tidak akan mati sekiranya atau seandainya Yesus hadir pada saat ia sakit. Yesus mengatakan beruntung aku nggak di sana. Sehingga mereka dapat belajar beriman. Nah kan? Dalam itu kalimat. Pengertian ini juga melibatkan iman Marta yang pada saat itu terbatas hanya pada kesembuhan ilahi. Karena ia belum pernah melihat Yesus sekalipun membangkitkan orang mati. Saatnya belum tiba. Nah ini saatnya. Kita lihat lagi pengakuan akan kuasa Yesus di sini. Elemen yang berikutnya. Tersirat dalam pernyataan Marta adalah keyakinan pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Ia mengetahui mujizat-mujizatnya dan memiliki keyakinan bahwa jika ia ada di sana, ia dapat mencegah kematian Lazarus. Again and again kita lihat ini. Pengetahuannya hanya sampai di sana. Ingat dengan bertambahnya pengetahuan kita jangan diam, level iman kita harus bertambah. Dengan mempraktekkan apa yang kita ketahui tersebut. Iman harus bertumbuh linear. Seharusnya.
dengan pengetahuan yang kita miliki. Karena kebenaran yang baru yang kita ketahui ini akan memerdekakan kita juga saat kita praktekkan. Ini bukan teguran, loh, melainkan pernyataan tentang apa yang diyakini oleh Marta sebagai kebenaran tentang kuasa Yesus dan keyakinan Marta sampai saat di mana ia menyatakan atau membuat pernyataan ini, yaitu bahwa saat itu pengetahuannya, imannya hanya terbatas pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan dan bukan untuk membangkitkan. It's okay. Bagi kita kok begitu sih dia? Ya karena kita membaca. Kita melihat ke belakang. Coba kita berada di sana. Bisa jadi iman kita nggak ada sama sekali juga. Ya, artinya pemahaman Maria tentang kuasa Yesus terbatas pada sisi pengetahuan yang dimilikinya pada saat itu yang kemudian bertambah pada saat dia lihat Lazarus bangkit. Pemahaman yang terbatas nih sih ya. Itu kalimat kita yang terakhir. Mas, kita bahas nih tentang pemahaman yang terbatas ini. Meskipun Marta percaya pada kuasa penyembuhan Yesus, pernyataannya menunjukkan bahwa ya Marta belum sepenuhnya memahami sejauh mana otoritas yang dimiliki oleh Yesus, khususnya atas kematian itu sendiri. Sekalipun ia sudah mendengar dari Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Walaupun engkau sudah mati, engkau akan hidup jika engkau percaya. At will itu. Ia mungkin berpikir bahwa kuasanya terbatas pada kesembuhan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati. Kita yang percaya, iman itu yang mendorong roh Tuhan yang sama membangkitkan Yesus untuk membangkitkan kita pada akhir zaman. Kalau kita telah mati terlebih dahulu. Tapi kalau kita hidup pada saat Yesus datang, kita akan bertemu dengan dia di awan-awan setelah orang mati terlebih dahulu dibangkitkan. Hal ini lebih jelas terlihat dalam penolakannya kemudian terhadap pembukaan makam karena baunya. I am the resurrection, the life. Buka tutupan itu. Jangan Tuhan, dia sudah bau. Kembali kita lihat, dia hanya terbatas pada kesembuhan ilahi. Masa ya Tuhan mau melayat melihat mayat yang sudah busuk seperti open casket? Hal ini bukan karena dia tidak percaya, tapi karena pengetahuan tentang ini terbatas sampai saat itu dan kita harus menghargai ini setelah kita mengerti. Yang keempat, landasan untuk iman yang lebih dalam. Ya, ini yang saya katakan tadi. Pernyataan Marta meskipun diwarnai dengan kesedihan dan pemahaman yang terbatas, membuka pintu bagi dialog yang mendalam dengan Yesus. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup, sebuah dorongan untuk melihat perkataan ini terbukti. Yang oleh orang-orang Yahudi, the Jews, ingin menyaksikan. Waktu ia mengatakan I'm the resurrection, the life, sungguhkah Lazarus ini bangkit? Pada waktu Yesus di kayu salib, mereka pun masih mengejek dia. Lupa akan Lazarus yang dibangkitkan. Orang lain dia tolong. Dirinya sendiri dia nggak bisa. Artinya mereka mengakui bahwa dia punya kuasa untuk menolong orang lain. Memang dia harus mati supaya dia dapat membayar upah dosa orang lain. Namun dia bangkit. Itu yang dilupakan oleh orang Farisi ini. Jadi di sini Yesus menggunakan momen ini untuk mengungkapkan lebih banyak tentang identitasnya sebagai kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat ke-25 tadi. Dan untuk menantang Marta ke tingkat iman yang lebih dalam, lebih dari sekedar percaya pada kemampuan penyembuhannya. Wait, I'm the resurrection and the life. Tunggu, lihat nanti. Akulah kebangkitan dan hidup itu. Nah, stage telah dipersiapkan. Tempatnya orang yang akan menyaksikan mujizat yang spektakuler ini berbondong-bondong datang ke sana. Sehingga nggak ada orang yang dapat menyangkal bahwa Lazarus itu dipanggil keluar. Itu adanya di bawah. Dia sedang terikat dengan kain kapan. Mana mungkin dia berjalan. Lebih banyak dapat dibayangkan dia itu melayang naik ke atas. Kemudian Yesus memberikan perintah, lepaskan ikatan kain kapan itu. Intinya, Yohanes 11 ayat 21 mengungkapkan kesedihan manusiawi Marta dan imannya pada kuasa penyembuhan Yesus. Sekaligus juga menyoroti
keterbatasan dalam pemahamannya tentang otoritas ilahinya atas kematian. Peristiwa ini menjadi latar bagi pernyataan penuh kuasa Yesus dan kebangkitan Lazarus secara ajaib yang pada akhirnya memperdalam iman Marta dan menunjukkan kemuliaan Yesus. Kita lanjut dalam Yohanes 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu, Marta katakan, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini iman. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Wow, certain banget dia. Marta memulai perkataannya kepada Yesus dengan sesuatu yang dapat dengan mudah dianggap sebagai tuduhan. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jangan menuduh. Kita ada yang membaca pada Retu melihat yang tadi saya katakan. Memang pengetahuannya hanya sampai di sana. Imannya pada saat itu sampai di sana. Yang segera akan naik tingkat. Yohanes 11 ayat 21 sebelum ayat ini. Nah, Yesus telah meninggalkan daerah itu untuk menjauhi para pemimpin agama setempat di daerah Yerusalem. Ketika Lazarus jatuh sakit, Yesus menerima pesan dari Marta dan Maria, saudara perempuan Lazarus. Akan tetapi Yesus menunggu 2 hari untuk memulai perjalanannya kembali. Dan tiba 4 hari setelah sahabatnya itu meninggal dan dikuburkan. Meskipun ia tentu menyadari bahwa saudaranya telah meninggal, bahkan sebelum pesan itu sampai kepada Yesus, karena jarak tempuh yang memakan waktu 1 hari, tidaklah mengherankan jika ia merasa frustrasi sekalipun frustrasinya tidak beralasan untuk mempersalahkan Yesus yang tidak hadir karena pada saat berita sampai ke telinga Yesus, sesungguhnya Lazarus sudah mati. Lihat ya, berita disampaikan melalui pesuruh oleh Marta dan Maria. Itu butuh 1 hari. Yesus terima, kemudian dia tunggu 2 hari. 2 tambah 1 sudah 3 hari. Kemudian dia jalan ke sana 1 hari. Berapa totalnya? 4 hari. So, tahu dari mana kita 4 hari? Sekali lagi. Marta mengirim berita. Perjalanan itu 1 hari. Yesus tunggu 2 hari. 2 tambah 1 menjadi 3. Jalan ke sana 1 hari. Total 4 hari. Jadi Lazarus sudah meninggal 4 hari. Ya, itu. Jadi ini sesuatu yang sesuai dengan God's timetable. Nah, akan tetapi perkataan Marta di sini menunjukkan bahwa ia tidak mengkritik Yesus loh. Enggak sama sekali. Sebaliknya, ia mengungkapkan imannya kepada kuasanya dan kepercayaannya kepada kehendak Yesus ini. Saat ini pun aku tahu jika engkau meminta, Allah memberikan itu kepadamu. Lihat keyakinannya seperti itu. Pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa ia tidak menyukai kenyataan bahwa Lazarus saudaranya telah meninggal. Andai kata dikatakan sekiranya. Pernyataan saat ini menunjukkan bahwa ia bersedia mempercayai Tuhan Yesus untuk memperbaiki keadaan tersebut. Ia tidak pernah secara langsung meminta Yesus untuk membangkitkan saudaranya. Kembali, nggak pernah dia bilang. Aku tahu jika engkau berkehendak, artinya jika engkau meminta, Bapa akan memberikan ini. Bangkitkan dong, kan enggak. Kehendakmu jadi, your will be done. Ini kita lihat praktek your will be done di sini. Jadi kalau mau mengerti you will be done, kehendakmu jadi, lihat di sini apa yang dilakukan oleh Marta dan dilakukan oleh Maria. Mereka kehabisan anggur. Not my will, your will. Kepada para pelayan dikatakan oleh Maria, apa saja yang diperintahkannya kepadamu, apa yang mintanya, lakukan itu. His will. Maria mundur. Marta mundur. Ya. Hal ini serupa dengan perilaku Ibu Yesus tadi saya katakan. Maria pada mukjizat pertama Yesus di Kana. Air berubah menjadi anggur. Masih ingat ya? Di sana, ia tidak menunjukkan tuntutan apapun, tetapi hanya memberitahu Yesus. Apa masalahnya? Berdasarkan observasinya. Yohanes 2 yang ketiga. Dan kemudian mendorong orang lain untuk menaati apa yang Yesus katakan. Yohanes 2 yang kelima. Ini iman. Walaupun sebelumnya Yesus belum pernah melakukan mujizat. Ini mujizat yang pertama. Sebagaimana ayat-ayat selanjutnya menunjukkan, kepribadian Marta yang praktis dan hati-hati masih terlihat jelas. Bahkan ketika Yesus hendak membuka makam, ia bersikap hati-hati dan belum yakin sepenuhnya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan Lazarus.
Hal itu tidak menghentikannya untuk dengan berani dan yakin menyatakan imannya bahwa Yesus adalah yang dijanjikan. Yohanes 11 ayat 27 nanti terbaca. Kita baca. Jadi sekali lagi Yohanes 11 ayat 22 adalah pernyataan iman yang kuat yang diucapkan Marta kepada Yesus setelah kematian Lazarus saudaranya. Ayat tersebut mengatakan, tetapi sekarang pun, artinya pada saat Lazarus sudah mati, aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. No limit. Ya. Di sini terjadi pergeseran iman Marta dari iman yang terbatas pada kuasa untuk hanya menyembuhkan kepada iman untuk membangkitkan terserah kepada kehendak Yesus apa yang ingin dimintakannya. Dia juga tidak menempatkan beban itu kepada Yesus. Marta menunjukkan harapan yang nyata dalam ayat ini. Sekalipun ia mungkin tidak memahami sepenuhnya tentang kemungkinan Lazarus dibangkitkan ini. Karena sebelumnya Yesus belum pernah membangkitkan orang mati seperti yang saya katakan tadi. Untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, sekali lagi, kita perlu melihat konteks ayat ini secara teliti, karena pada konteks inilah terletak kunci untuk memahami ayat ini. Jadi untuk memahami ayat ini kita perlu mempertimbangkan situasinya. Yesus telah tiba di Betania 4 hari setelah Lazarus meninggal. Marta pergi menemuinya dan mengungkapkan kesedihannya serta sedikit petunjuk tentang apa yang ia yakini. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu dalam ayat 21. Berubah pada ayat 22, Marta mengubah nada bicaranya. Meskipun ia berduka dan menghadapi situasi yang tampaknya tanpa harapan, ia menyatakan keyakinan yang teguh akan hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Sekarang pun aku tahu jika engkau meminta sesuatu, ia pasti mengabulkan itu. Harapan akan kebangkitan Lazarus, walaupun dia belum mengerti sepenuhnya, sampai ia melihat Lazarus bangkit. Marta berkata, tetapi sekarang pun aku tahu. Jadi nadanya berubah sudah. Bahwa itu titik-titik ini diisi. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa. Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi kematian dan berlalunya waktu sejak penguburan Lazarus yang sudah memakan waktu 4 hari ini, iman Marta tetap teguh dan bahkan meningkat di sini. Tetapi sekarang pun setelah saudaraku Lazarus meninggal, menunjukkan bahwa belum terlambat bagi Allah untuk bertindak melalui Yesus. Ini kuat ini pernyataan ini. Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya dalam konteks ini tadi kan. Ini adalah inti dari pernyataannya. Ini highlightnya. Ini daging daripada pernyataan itu sendiri. Marta menyadari hubungan unik Yesus dengan Allah Bapa dan kuasanya dalam doa. Ia percaya bahwa Allah Bapa akan mengabulkan permintaan apapun yang Yesus ajukan. Sehingga dengan demikian you will be done ini, kehendakmu yang jadi ini terwujud dalam apa yang Marta lakukan. Nggak menuntut. Maria juga tidak menuntut. You will be done. Back off. Penafsiran dan maknanya seperti apa? Iman kepada otoritas Yesus. Perkataan Marta menunjukkan imannya kepada kemampuan Yesus untuk menjadi perantara bagi Tuhan dan bahwa doa-doanya efektif. Dia menjadi penuh syafaat. Ia melihat Yesus sebagai seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan yang ilahi, Allah Bapa. Harapan di tengah keputusasaan. Meskipun Lazarus telah meninggal, Marta tetap memiliki secercah harapan bahwa Tuhan masih dapat melakukan sesuatu melalui Yesus. Imannya melampaui kenyataan kematian yang sebenarnya. Keterbatasan pemahaman, kita lihat juga ya. Meskipun Marta mengungkapkan iman yang kuat, penting untuk dicatat dan diketahui bahwa Marta tidak secara eksplisit meminta Yesus untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Pemahaman Marta sebelumnya dalam ayat 21 hanya berkisar pada kesembuhan. Jadi, Marta belum memahami sepenuhnya sejauh mana kuasa Yesus atas kematian. Karena itu, ia tidak secara eksplisit meminta Yesus untuk membangkitkan saudaranya. Marta hanya mengutarakan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta sama sekali tidak menaruh beban pada Yesus, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus yang akan meminta kepada Bapaknya apapun itu yang akan Yesus minta.
Your will, Lord, be done, not my will. I ask nothing. I just tell you what I observe. That's all. Bayangannya seperti apa? Pernyataan Marta tanpa disadarinya menunjukkan atau menunjuk pada mujizat luar biasa yang akan dilakukan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Imannya, meskipun mungkin tidak sepenuhnya memahami kemungkinan-kemungkinannya, menyiapkan panggung untuk demonstrasi kuasa ilahi Yesus dan klaimnya sebagai kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 yang akan disaksikan juga oleh para oponen Yesus. Mata melihat namun tidak melihat, telinga mendengar namun tidak mendengar. Itu orang Farisi. Sebuah bukti iman yang teguh. Kata-kata Marta berfungsi sebagai dorongan bagi orang percaya untuk mempertahankan iman pada kuasa Tuhan dan kemampuan Yesus untuk bertindak, bahkan ketika keadaan tampak suram. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 22 adalah ungkapan kuat iman Marta pada hubungan Yesus dengan Allah Bapa dan kemampuannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, bahkan ketika menghadapi kematian sekalipun. Hal ini menyoroti pentingnya berpegang teguh pada harapan dan percaya pada otoritas Yesus, bahkan ketika situasi tampaknya mustahil. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Waktu kita 45 menitnya lebih sedikit telah selesai. Tuhan, kami bersyukur untuk pencerahan yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus, sekalipun namamu telah berhenti berbicara, Engkau terus berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bukan hanya berhenti pada mengerti, tapi menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada kesempatan mendatang atas seizin Tuhan. Saya Reli, mohon diri. Shalom.